tujuan pembelajaran itu yang kita mau capai sebentar? Pengertian harga keseimbangan. Iya, pengertian harga keseimbangan dengan Gambar kurva. Dasarkan tabel. Kalau strategi, strategi bagaimana nanti? Strategi pembelajaran Kak? Diskusi kelompok. Ada yang kita siapkan di? Bisa nih Bu? Oke, sudah. Sekarang lanjut di nomor 3. 1 B. Bisa kembali ke kesimpulannya dan jumlah dari usahakan diperhatikan Agus. Pada hari raya yang nomor 3 ini dulu. Jumlah barang yang diminta adalah 200, jumlah barang yang ditawarkan adalah yang kasih dasar nih. Ini jumlah sedikit saja. 100, 200, harga 300. Bukan yang ditawarkan. Harga keseimbangan adalah harga langsung diselesaikan. Keseimbangan adalah harga tugas kesepakatan antara penjual dan tawaran dari pembeli. Satu, sekarang kedua. Dua, kita membuat gambar kurva. Oke, apa yang digambar oleh menurut saya Aura. Silakan Aura kamu. Tanya apa pesan yang bisa kita dapatkan, pelajaran yang bisa kita dapatkan tentang apa kira-kira ada rasa kita perlu yang ada apa lagi berperilaku apa? Ada tanggung jawab. Nah, apa lagi ada kerja sama. Kemudian, nah itu sudah kita belajar tadi. Ada apa semua yang didapat tadi? Ada yang tadi. Ya. Mengapa pendengaran? Kemudian yang berfungsi, mana lagi? Visualnya. Ada estetik. Namanya juga ada yang gambar. Yang suka bergerak, silakan gambar. Ini pengalaman. Nih, boleh tulis di judulnya. Jadi pembelajarannya mau kemana dulu? Sekian. Dan terima kasih. Kita mengerjakan apa yang Ibu berikan. Kasih Ibu berikan. Baik dengan Ibu dari sekarang. Ya. Kemarin mau seperti itu, nyanyi,
Boleh gambar di karton foto tadi. Saya mau dengar saja. Gambar di kertas menjelaskan, SMP menjelaskan. Kayaknya baru ada yang Assalamualaikum Bu Ina. Terima kasih sudah kita penuhi panggilan saya untuk bertemu hari ini dalam rangka membahas kegiatan observasi seperti yang dilakukan sebelumnya di kelasnya Ibu. Baiklah Bu, kita mulai. Jadi apa tujuan pertemuan kita hari ini Bu? Untuk membahas tentang apa yang sudah dilakukan di kelas waktu pertemuan sebelumnya. Apa di PS itu di kelas 9? Kelas 7. Kemarin itu Bu, apa hambatan yang kita hadapi di kelas itu, apa kendala yang kita alami waktu dalam pembelajaran IPS itu kemarin Bu? Tentang kurva di Membuat harga keseimbangan. Pada waktu itu anak-anak lupa menyampaikan bahwa alat tulis sarana belajarnya pada saat itu, jadi mereka baru mencari seperti penggaris, jadi agak ada waktu yang tersita di situ. Secara umum kemarin Bu saya lihat sudah berlangsung lancar ini pembelajaran tak kemarin. Nah, kalau kemarin Bu kira-kira apa kekuatannya atau hal-hal yang positif yang kita lakukan kemarin di kelas yang menurut kita sudah berhasil? Memberikan motivasi kepada mereka agar lebih bersemangat dalam belajar, karena mungkin selama ini belum seperti itu, yang ada mungkin tapi tidak baik itu. Saya lihat itu semua kemarin kelompok berhasil semua gambar kurvanya dengan benar di Hasil. Namun dalam kegiatan pembelajaran kayak itu Bu, kira-kira di bagian pendahuluan inti dengan penutup di bagian mana yang kira-kira masih perlu diperbaiki lagi? Penutupnya Ibu, karena waktunya agak mepet di situ, jadi kadang mereka belum selesai semua mempresentasikan diskusinya. Jadi dari hal itu berarti kita akan memperbaiki dalam hal penutupnya. Nah, kira-kira menurut kita Bu, apa strategi berikutnya dalam pembelajaran berikutnya supaya bisa bagus pengaturan waktunya ini antara pendahuluan inti dengan penutup Bu? Menggunakan waktu seefisien mungkin, memberikan mereka bagaimana caranya supaya waktu yang mereka gunakan itu bisa lebih maksimal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kira-kira Bu, kapan kita akan mulai melakukan itu, memanajemen waktu pembelajaran tak dengan lebih baik? Insyaallah secepatnya. Kemudian kemarin juga itu disampaikan bahwa kita terkendala juga tentang tindak lanjut umpan balik sama anak-anak di. Kira-kira siapa yang bisa membantu kita ini supaya pembelajaran IPS yang kita lakukan ke depannya bisa lebih bagus manajemen waktunya, bisa lebih tepat mencapai tujuannya? Dengan guru yang semapel seperti Ibu Sulfiani. Jadi kita akan libatkan beliau sebagai bentuk komitmennya Bu. Kami sering sharing bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya, apa kekurangan sebelumnya, jadi kita temukan supaya apa yang akan kita lakukan ke depan lebih maksimal lagi. Bagus juga sih sebenarnya kemarin itu kalau kita tim teaching, itu bagus juga sebenarnya itu. Bisa sama-sama mempraktekkan itu strategi pembelajaran yang kita persiapkan, ini bagus strategi kita kemarin. Nah, sebagai bentuk tindak lanjutnya Bu, ke depan bersama dengan Ibu Sulfiani,
selain berembuk, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai tim dari PS? Kami akan membicarakan nanti apa yang akan kita lakukan ke depan, apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana agar anak-anak bisa siap dengan apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita berikan. Bagus sekali tuh Bu, kalau secepatnya bisa kita wujudkan. Kemudian ini Bu, kemarin ada aspek ini yang saya amati dalam pembelajaran ini terakhir Bu, sebagai masukan untuk aspek umpan baliknya itu saya sudah sampaikan barangkali. Kemudian untuk sosio emosionalnya, KSE-nya dalam pembelajaran itu barangkali terlihat nih, ada yang terlihat ya, kita buat dalam bentuk kelompok itu sudah bisa meningkatkan sebenarnya kemampuan anak-anak bekerja sama. Barangkali kita bisa sampaikan sama anak di situ. Ini aktivitasnya di sini berkelompok bisa melatih kalian kompak dalam kelompok, bahu-membahu, tolong-menolong dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Di awal pembelajaran barangkali kita bisa pusatkan perhatiannya. Jadi itu titik pengamatan saya ke Ibu. Untuk yang lain sudah bagus sekali. Semoga kedepannya ini kita bisa berkolaborasi dengan teman tak untuk memperbaiki hal yang masih kurang. Terima kasih Bu, terima kasih banyak.